Oke, balik lagi sama gua di sini Kelvin. Jadi gua mau bercerita mungkin di sini. eh gua punya satu buah kendaraan kesayangan gue sendiri, yaitu Yamaha R25 ini. Jadi Yamaha R25 ini udah nemenin gua dari tahun 2016 ya, tahun 2016 sampai mungkin per video ini dibuat ya. Jadi per video ini dibuat di bulan November di 2025. Nah, jadi mungkin gue bakal ceritain kenapa gue seneng pakai motor ini, kenapa gue mungkin ada suka, ada duka, ada sedih, ada senengnya juga ini. Jadi gue pengen sharing buat kalian-kalian teman-teman gitu, siapapun, buat dokumentasi pribadi gue juga sendiri. Jadi suatu saat nanti gue pengen nonton lagi nih motor masih ada lah di online atau di YouTube di mana tuh gue pasti bakal posting gitu. Jadi awal kisahnya itu sebenarnya di 2014, 15, 16 antara itulah pas zaman gue masih SMA. Jadi tuh zaman pas gue masih SMA itu gue kepingin banget naik motor Ninja sebenarnya, Ninja yang old ya, yang bulat, agak bulat tuh Ninja old, terus yang SE, yang oranye. Awalnya seperti itu ceritanya. Nah, cuman akhirnya gue punya teman satu, si Vincent, teman gue sendiri dari SD ini. Dia sempat bilang sama gue, kenapa sih Ninja, kan Ninja banyak banget yang pakai. Nah, mungkin sih di zaman 2013 sampai 2016 itu memang Ninja FE Alt itu lumayan banyak penggunanya. Nah, si Vincent bilang, kenapa nggak coba lihat Yamaha R25 gitu. Setelah dilihat-lihat, naksir juga sih Yamaha R25 ini, bagus itu. Nah, akhirnya gue ngambil Yamaha R25 ini persis di ulang tahun gue di bulan 9. Jadi ceritanya ini kayak kado ulang tahun kali ya, kado ulang tahun dan kado kuliah gitu di 2016. Jadi ini umurnya 2016 bulan 9. Nah, jadi lucu juga ceritanya pas gue beli. Pas gue beli, gue tanya dealer satu, harganya 50 berapa. Dealer kedua, oh cuma bisa turunnya segini. Jadi kayak nego-negoan lah antar dealer, dan akhirnya ngedealnya sama bengkel yang pertama kalau nggak salah. Jadi gue angkat baru ini 53 juta pada zaman 2016. Kilometer 0, terus warna yang biru silver. Nah, jadi ini gue sembari lihat lihat foto sambil lihat handphone. Jadi gue bakal ceritain sesuai timeline yang gue udah bikin di handphone ini. Jadi kisahnya itu di 2016, pas itu motornya juga masih hitam silver warnanya, masih hitam silver. Terus gue juga pakai cuman buat kayak kuliah lah, gue pakai kuliah, cuman gak yang tiap hari lah, karena satu, transisi gue waktu itu pas pakai Jupiter ke R25 mungkin transisi bensin sih pertama, transisi bensin lumayan, terus kedua transisi servis juga lumayan gitu kan. Jadi zaman 2016, 2017, 18, 19 itu gue gak terlalu banget motoran lah. Sunmori juga belum kenal karena gue belum punya teman-teman Sunmori lah waktu itu. Waktu itu pernah sih Sunmori sekali, cuman kayak Sunmori gak jelas kali ya, kayak dateng kayak ngumpul, ternyata udah begitu doang. Jadi bangun pagi berat gitu kan ya. Nah, itu tahun 2018 gue pertama kali ngeliverin 2018 apa 2016 apa 17 dulu deh, 16 apa 17 gue ngeliverin dia stiker Dove. Jadi gue sesuaiin depannya biru, kepalanya biru, sampingnya itu silver, abu bukan silver sih. Terus pas motor itu, sebelum motor itu dateng, gue udah beli knalpot lingga-linggaan. Gue inget banget tuh knalpot lingga-linggaannya warna emas gitu. Ntar gue sambil deskripsikan nih, gue ambil tampilin fotonya sih. Jadi tuh motor gue, sebelum gue beli tuh motor gue udah beli knalpotnya, warnanya ya lingga-linggaan lah, nggak ada merek, pokoknya nggak jelas. Gue udah beli, gue bongkar sendiri, gue pasang sendiri di rumah. Sebelum motor itu datang juga gue udah beli helmnya juga tuh, AGV K3 Continent ya, yang mirip, yang liverynya kayak gini nih. Jadi helm pertama gue AGV K3 Continent, terus motor pertama gue Yamaha, cuman liverynya masih yang biru dan abu Dove gitu. Nah, dari itu singkat cerita, kayaknya gue kurang suka deh, kayak mungkin kelihatan bosen ya, gue kelihatan bosen. Terus gue ganti livery itu 2018 itu gue ganti livery dua warna juga, sama warna biru sama warna abu.
cuman bukan ada gradasi sih, ada motif-motifnya lah, ada motif-motif garis-garis putih, ada bentuk-bentuknya, jadi kayak two-tone sih ini, gue buatnya two-tone. Nah, dia itu gue modifikasi lagi, gue pakai stiker-stiker putih itu, stiker putih-putih itu nyala, jadi kalau lu tembak flash, lu foto pakai flash, dia nyala putih-putihnya. Ntar gue tampilin, pokoknya gue tampilin semua gitu. Nah, singkat cerita lagi, 2019 kali ya, 2019 pertama kalinya gue juga ke Wantri itu, ke bengkel Wantri yang masih di ruko-ruko tuh. Ya namanya nyoba, terus servis juga pertama kali di situ, servis yang mungkin servis agak hedon kali ya, tapi nggak hedon juga lah, pelayanannya sih bagus. Jadi gue servis injektor, servis servis injeksinya, terus throttle body segala macem, pokoknya dikalibrasi segala macem deh di Wantri, mantep. Cuman ya waktu itu zaman kantong kuliah lumayan sih harganya. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu, pokoknya gue sebenarnya ini anti banget ke bengkel sih. Selagi gue bisa selagi gue bisa gue benerin di rumah, gue bongkar di rumah, gue pasti bakal bongkar di rumah apapun itu. Jadi setiap gue ini pakai, gue selalu story lah, maksudnya kayak ini gue lagi benerin ini, gue lagi benerin itu gitu. Jadi gue beneran agak anti ke bengkel, kecuali mungkin pengerjaan yang dalam mesin, oke lah. Gue selama ini sih belum pernah dalam mesin sih. Kayak mungkin shock gue nggak ada kuncinya. Terus mungkin kayak kelistrikan atau apa, ya oke lah, itu di luar kendali gue di rumah, karena di rumah itu sebatas kayak kunci-kunci biasa lah, kayak buka pelek, terus setel rantai, terus ya ganti-ganti gitulah, yang sekedar simple aja gitu. Jadi gue sebenarnya anti banget ke bengkel sebenarnya. Jadi gue kerjain apapun tuh di rumah. Nah, terus tuh 18 apa 18 deh ini. 2018 pertama kalinya juga R25 gue kena kode 46. Dengan bodohnya, waktu itu gue lagi pergi ke CP kan. Gue lagi pergi ke CP, kok motor gue gak nyala, terus ada kode 46. Dengan pikiran bodohnya gue mikir, apa gue harus ketemu Rossi kali 46 ya. Terus itu tuh gue juga belum gimana kan, 46, terus gue nggak gimana, gue baru browsing, oh ternyata 46 itu kode kelistrikan. Jadi motor ini kena kode 46 tuh listrik ternyata. Nah dari itu gue konsul lah ke bengkel di belakang rumah gue, namanya Double E. Oh ini mah Yamaha R25 bagian kiprok kebakar, dicek dibuka bener kebakar. Nah jadi 2018 kalau nggak salah itu pertama kali kode 46, terus pernah lagi sekali 2020 kedua. Nah itu sampai hari ini sih belum pernah, karena 2020 itu kayaknya ganti yang agak bagusnya karena mahal waktu itu servisnya gue 2020. Nah habis itu juga di 2020 juga pertama kalinya gue nyobain sentul sih, sentul kecil dulu. Gue punya temen-temen, jadi cerita juga lucu sih. Awal kenalnya itu gue ikut grup tim 199. Ikut tim 199, makin lama makin banyak teman. Akhirnya satu punya teman tinggal di dekat rumah gue. Ngobrol. Akhirnya dia ngajakin ke BSD dulu latihan gitu ya. Kelihatan agak ugal sih ya. Jadi kita latihan belok-belok di tracknya di BSD. Dan itu sampai satu momen dia bilang, yuk sentul kecil cobain. Yaudah, kalau nggak salah pas zaman 2020-an itu sentul kecil gue habis sekitar 1-2 juta deh, gue lupa antara segitu, sama towing ya. Jadi terima PP beres, towing sampai rumah, balik lagi sekitar 1, apa 2 gitu. Itu pertama kali gue nyobain sentul kecil 2020-an. Nah udah itu singkat cerita 2020 akhir kali ya, 2020 akhir ini gue ganti body. Jadi yang kalian semua lihat pada di depan ini nih body kedua motor gue. Jadi body yang asli tuh gue simpen, ini body kedua gue. Kenapa? Mungkin waktu itu makin lama makin banyak temen, terus mungkin juga patah hati kali ya. Patah hati mungkin, terus balas dendam gitu, kayak aduh gue pengen modif motor gitu. Akhirnya gue modif, gue sesuaiin sama livery helm gue yang pertama.
karena menurut gue lumayan berarti, mesti kayak gue pengen nyatuin lah motor gue dengan helm gue jadi satu lah, jadi satu warna gitu. Nah 2020-an itu gue ganti warna, terus bukan ganti warna, gue beli body yang bagus, copotan yang warna biru semuanya, belakangnya hitam, soalnya ngikutin contohnya si R1 ya. Jadi sebelumnya itu gue dapet referensi R1 yang mata elang, yang 2 mata itu ada originalnya yang dari Yamaha, dan official juga ditandatangani sama Rossi gitu. Jadi gue pengen duplicate buat di R25 gue. Singkat cerita 2020-an itu gue ganti livery. Nah mungkin dari sana tuh baru tuh gue kayak bukan sombong atau apa ya, lumayan terkenal lah. Bukan terkenal juga sih, mungkin karena gue suka pergi gitu. 2020-an suka pergi ke sana pergi ke sini, teman ke sana teman ke sini gitu. Jadi gue rasa banyak teman waktu itu. Gue 2020 startnya dari 2020, dari 2020, 21, 22, 23 mungkin. Nah itu kayak perjalanan gue punya banyak teman gitu, ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C gitu. Jadi ya ketemu orang lah, jadi ketemu orang, kenal ini, oh begini begitu. Jadi mungkin kena motor gue agak eye catching kali ya, motor gue agak eye catching, biru ketemu kuning, terus ada oranye, terus di jalan kayak ih kelihatan gitu, aneh gitu nih motor. Nah jadi mungkin momen itu gue punya banyak teman gitu, kayak ada grup-grupnya R25, ada grup-grupnya juga moge juga ada gitu. Nah Sunmori juga bareng-bareng moge pernah, Sunmori sama motor-motor 2,5 juga ya rame sih. Akhirnya enggak deh, 2021 gue ganti livery. Jadi 2021 gue ganti livery ini ternyata, bukan 2020, sorry. 2021 gue ganti livery. Setelah gue ganti livery, nggak lama sebelumnya sebenarnya gue punya banyak helm. Cuman yang mungkin buat gue berkesan tuh adalah satu Arai, satu Aero, satu KYT NFJ. Dulu gue punya 3. Terus akhirnya gue pikir kebanyakan helm, udahlah ngapain buat apa, gue jual-jualin. Terus gue ambil AGV Corsa yang biru strip putih kuning, gue lupa namanya apa. Nah gue pakai itu, terus gue pikir si Rossi 2021 apa 22 pensiun gitu, masih gue nge-tribute gitu kan ya. Terus akhirnya gue kenal satu orang repaint namanya Om Coki. Gue repaint helm Corsa gue kayak AGV gue yang pertama kali K3 itu tuh. Nah udah gue liveryin, gue airbrush lumayan lama tuh, sekitar 3-4 bulan gue nunggu itu dari pas gue taruh helm itu. 3-4 bulan gue taruh. Nah cuman di balik cerita itu juga ada lucunya sih. Kalau nggak salah tuh 2022 apa 2023 gitu. 2022 apa 2023 pas gue lagi ke tempatnya Om Coki itu. Oh 2023 deh. 2022 bener. Pas gue kedua kali ke tempatnya Om Coki bilang, waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama temen, lu coba tahu pakai velg CBR gitu. Oh ya emang bisa? Iya tahu, kayak OZ. Nah ya nggak ada kantong, nggak ada duit ya belilah. Kesampaiannya velg CBR ini, CBR CBU ini nih. Jadi pas kedua kali gue ke tempatnya Om Coki bilang, nih pas banget nih gue ada nih velg nih, bayar aja 1 juta berapa gitu. Wih tapi oke nih, teman peang-peang, dia bilang parah lah. Yaudahlah gue sikat, gue ambil 1, berapa gitu gue bayarin 2022. Jadi 2022 itu gue ganti pelek, pertama kalinya ganti pelek. Nah habis itu lanjut lagi ke 2022 juga. Ya kita punya geng sih, gue punya geng namanya pasukan balap sih itu. Jadi awalnya juga kenal, namanya ada temen Yodi 2021, kenal dia riding segala macam. Pokoknya dikit-dikit itu dia bilang balap. Udahlah buat pasukan balap lah nama grupnya gitu. Jadi ya itu juga awal pasukan balap gitu, rame dari 2022, rame 2023. Mungkin 2023 ke 2024 udah agak kurang kali kan. Ntar kita sambil berlanjut lah ceritanya. Nah udah itu sembari berjalannya itu pasukan balap ada, makin lama makin rame. Terus gue modif juga, kayak ganti ini ganti itu, gue ganti sendiri semuanya yang bisa gue ganti. Nah akhirnya lanjutlah ke
2023. Mungkin di 2023 ini gue banyak keluar kota kali ya. Gue pernah ke Cirebon. 2022 gue pernah ke Cirebon iya, pernah ke Bandung iya, pernah ke Ciletugnya juga iya. Mungkin banyak sih ini perjalanan 2022 ini. 2022, 23, 21, 22, 23, 24 lumayan banyak cerita sih gitu. Terus kita ke 2023 gitu. 23 benar, 2023. 2023 itu cerita gue ya mungkin banyak ke Bandung nih, keluar kota ke Bandung, Sunmori, terus ya ketemu teman banyak segala macem. Nah ya di sini sih nggak ada yang cerita gimana banget ya. Mungkin di 2023 ini gue agak sedikit gila. Mungkin ya, gue 2023 ini bilang dalam hati gue sendiri gitu, gue pengen punya motor yang bener-bener rata kanan gitu rasanya ya. Kayak mentok gitu, kayak mungkin Brembo, terus mungkin Ohlins, terus karbon. Mungkin gue 2023 itu gue gilain motor gue 2023. Jadi kayak karbon apa segala macam dari di 2023 ini nih ceritanya nih. Gue ganti ini, gue ganti itu, wah banyak banget 2023 ini gue ganti-gantinya. Terus di 2023 ini mungkin nggak terlalu inilah, kayak ya Sunmori aja segala macam gitu, biasa-biasa gitu. Terus ke 2024 ya mungkin cerita masih sama lah, kayak Sunmori, motor-motoran gitu. Cuman ya menurut gue berkesan lah, kayak tahun 2021, 22, 23 itu lumayan berkesan buat gue. Kenapa? Karena mungkin setelah COVID sempat nganggur gitu kan, kayak mau ngapain gitu. Nah mungkin salah satu hiburan gue pada saat itu sih kayak motoran gitu. Pas juga zaman BBM belum semahal sekarang ya. Dulu kalau nggak salah Pertamax saya cuman 8.000 ya, 8.000 apa 10.000 gitu 1 liter dulu zaman itu ya, gue lupa 2000 berapa. Jadi 2021, 22, 23 itu ya lumayan berkesan lah, karena hampir separuh hidup perjalanan gue tuh sama dia nih. Dia rusak, dia hujan, kepanasan, terus touring segala macem ya sama dia sih ini nih, si R25 ini yang nemenin gue. Terus juga ya mungkin ya cerita-cerita kayak galau mungkin dulu 2019 gitu, kayak dijual buat apa gitu, akhirnya tahan gitu. 2021, 2022, 2023 gue pakai buat ya motoran, ketemu temen, ketemu sana, ketemu sini. Terus ya namanya ABG lah, masih umur 20-an gitu, masih seneng-senengnya kan nyari-nyari teman, nyari ini gitu. Ya mungkin sih momen berkesan gue ya itu 2021, 22, 23 gitu. Terus mungkin ke tahun 2024. Nah 2024 nih udah agak menurun nih. Bukan agak menurun gimana gitu ya. Satu mungkin ya namanya manusia gitu ya. Sebenarnya bukan apa ya. Semua manusia capek lah. Kita kerja juga gitu kan. Kita kerja terus capek gitu. Kayak gue rasa bangun pagi tuh bukan gue lagi 2024. Bukan gue lagi. Dulu tuh yang paling semangat banget 2021, 22, 23, 24 tuh paling semangat. Bangun pagi, bangun jam 5. Terus jam 6 jalan, jam setengah 7 jalan. Paling semangat 2021, 2023. 2024 tuh udah menurun tuh. 2024 udah menurun tuh, kayak gue bukan morning person lagi kayaknya. Terus kedua, mungkin faktor teman-teman kali ya. Teman-teman juga ada yang pindah-pindah. Terus teman-teman juga ada yang kayak pensi gitu. Jadi lama-lama gue rasa permotoran 2024 buat diri gue sendiri tuh kayak udah gak terlalu gitu 2024 nih gitu. Terus juga kan ya kita Sunmori ya ke Sensi lah gitu kan, ke Sensi. Terus gue juga rasa Sensi udah gak kayak Sensi yang dulu lah. Sensi sekarang udah gak seperti Sensi yang dulu lah. Itu menurut opini gue ya gitu. Jadi kayak udah gak seseru lah, gak seseru itu. Jadi gue rasa gue bukan morning person lagi gitu. Jadi mungkin 2024 itu gue fokus sama diri, sama kerjaan gitu kan. Kayak cari koneksi sana sini, cari teman sana sini, mungkin berhubungan dengan kerjaan. Dulu yang 2021, 2023 itu lebih ke mungkin ke teman main lah. Teman main, ngobrol segala macam, teman nongkrong gitu. Dulu suka banget nongkrong. Sekarang 2024
2021, 22, 23, 24, 2021, 22, 23, 24, 25. 24 ke 25 nih udah lumayan nih 2024-25 nih. Jadi 2024 itu mungkin kayak titik terakhir, titik yang lumayan keras buat gue ya. Jual nggak ya 2024 nih ya? Kalau dijual sayang, nggak dijual juga nggak dipakai, dijogrok di rumah sayang juga gitu. Jadi menurut gue, aduh tahan nggak ya, terus ngobrol-ngobrol sama temen, ngobrol sama bokap juga, ya bilang sayang lah buat apa ini segala macam gitu. Dipikir-pikir juga iya oke lah, cobalah gue tahan gitu kan ya. Udah gue tahan segala macam, kayaknya lama-lama menurun lagi nih, makin ada yang pergi keluar kota, pindah luar kota, teman-temannya udah nggak ada, terus motor gua rasa lama-lama capek juga mungkin bayar 25 ya. Tapi ya itu sih, kalau dipikir-pikir sebenarnya motor maksudnya ini si Yosi ini juga bukan sekedar alat transportasi sih, ini kayak mungkin saksi perjalanan hidup kali ya, saksi perjalanan hidup dari 2016 ke 2025 per hari ini gitu. Mungkin kalau dia bisa ngomong kali ya kalau dia bisa ngomong mungkin kayak banyak terima kasih kali, kayak ya gue juga terima kasih sama dia, kayak banyak cerita suka duka gitu, kayak susah lah untuk gue lepas sebenarnya ini. Susah gitu sebenarnya, kayak ada momen-momen kayak mungkin galau, mungkin seneng, mungkin sedih juga gitu. Cuma sama dia doang sih sebenarnya. Sedih sama dia, senang juga sama dia, hampir semuanya. Hampir sepenuhnya hidup gue di dia sih sebenarnya gitu. Kayak per 2025 ini gue juga mikir kayak sebenarnya berat juga lepasin dia sih, cuman gue pikir juga ya itu sih, satu nggak dipakai juga sayang, buat apa, terus dijogrokin juga kasihan. Kayak kemarin baru ganti aki, itu pun baru nyala, terakhir pakai aja udah 2-3 bulan yang lalu gitu kan. Terus sembari juga udah jarang, sembari juga udah jarang. Pokoknya itu kayak titik 2024 ke 2025 tuh udah kayak udah bosan kali ya, udah bosan motoran gitu. Sebenarnya bukan bosan sama temen-temennya gitu, sebenarnya mungkin bosan motoran gitu doang. Terus kedua juga mungkin ya capek sih fairing, kalau misalkan bawa daily tiap hari fairing juga capek gitu kan mungkin. Terus gue pikir setiap hari gue juga bawa Mio doang gitu, buat apa ya 25 kan, ngapain kenceng-kenceng lah, buat apa kenceng-kenceng di jalan, ngebut-ngebutan buat apalah sekarang. Mungkin kalau dulu mikirnya ngebut seneng lah gitu, sekarang kayak ya buat apalah ngebut pas kosong oke lah beberapa kali gitu, cuman sekarang buat apa gitu. Kayak itulah sebenarnya dia tuh ya, kalau ada nyawanya sih mungkin dia ngomong kali ya dia ngomong gitu mungkin kali, jangan dilepas, jangan tinggalin gua gitu. Tapi ya gue sih sebenarnya nggak ada kebutuhan apa-apa juga gitu, nggak ada kebutuhan mendesak atau apa gitu, cuman gue kasihan aja sama dia gitu. Buat apa gue jagain dia, cuman nggak gue rawat juga, buat apa gitu kalau cuma dijogrok di rumah, buat apa gitu, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi begitulah mungkin hampir sepenuh hidup gua, setengah perjalanan hidup gua sama di motor sih, hampir sih dari zaman gua kuliah kan 2016 selesai 2020, cari kerja, cari temen, cari apa,
segala macem juga di sampai tahun ini 2025 gitu, 2024 2025. Ya, jadi mungkin sedikit cerita dari gua kali ya untuk video kali ini. Jadi ya gua ceritain perjalanan hidup gua, bengkel juga di rumah, ada ke bengkel lain juga, ada juga yang gua nggak bisa. Mungkin ya ini waktu terakhirnya mungkin ya, untuk terakhir kalinya gue bener-bener dokumentasikan motor kesayangan gue lah, dari depan sampai belakang, tangan gue sendiri yang gue modifikasi juga sampai hari ini. Jadi mungkin per November, ntar mungkin Desember ini motor, nggak tahu Desember nggak tahu Januari 2026 ini motor udah nggak di tangan gue lagi sih. Jadi kemarin udah ngobrol sama temen gue juga, satu ada, mungkin dia minat sih mungkin, terus gue juga percaya sama dia lah, maksudnya dia seneng dengan gue gitu. Dia tau lah gue rusak apa, rusak ini, rusak itu, gue langsung ke bengkel. Gue nggak pernah kemana-mana lah, maksudnya kayak nggak pernah gue anggurin gitu. Kayak dikit-dikit istilahnya kayak dia sakit, gue langsung bawa ke bengkel. Dia pincang, gue langsung bawa lagi ke bengkel. Dia apa, gue langsung bawa lagi ke bengkel. Pokoknya ini dari depan sampai belakang ini atas tangan gue sendiri nih pribadi. Cuman ya berat sih untuk melepaskannya, cuman ya gue sayangkan ini aja sih, kayak lebih sayang dia dijogrok di rumah gak ada apa-apain dibanding dipakai sama temen gue lah, gue pindah tangan ke temen gue gitu. Jadi ya mungkin singkat video ini udah sampai sini. Mungkin waktunya udah berjumpa dengan dia di video ini gitu. Udah nemenin 9 tahun jalannya dari 2016 sampai 2025 ini. Tapi gue tetap akan seneng seumur hidup gue sampai gue nanti tua punya ini motor. Akan gue kenal terus di motor, entah cara gimana bakal selalu gue inget di motor.